Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik Nanda semua, di pagi hari ini kita akan menyelami indahnya syariat Islam ya, yang rahmatan lil alamin, yang sangat-sangat istimewa ya. Islam adalah ajaran agama istimewa ya. Adalah agama yang mengajarkan penganutnya untuk selalu merasa teristimewa ya. Ya, saking teristimewanya ajaran agama Islam ini, maka Allah mensifatinya adalah manusia atau umat yang mengimani ajaran ini disebut dengan khairu ummah ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Jadi kita patut merasa teristimewa ya. Jadi tidak hanya terpesona, oke? Juga teristimewa ya. Orang yang merasa dirinya istimewa, maka dia akan melakukan sesuatu yang istimewa pula ya. Nah, tidak mungkin itu orang yang merasa dirinya istimewa tapi tindakannya biasa-biasa saja atau malah di bawah level ya. Itu tidak mungkin ya. Maka dari itu kita adalah umat yang istimewa, umat yang Allah pilih, umat yang Allah bangga-banggakan di hadapan para malaikatnya. Maka mari kita bertindak dan berbuat yang istimewa. Salah satunya adalah perbuatan yang istimewa tersebut adalah apa? Menuntut ilmu. Oke, menuntut ilmu merupakan sebuah perbuatan atau amal yang istimewa ya. Kenapa? Karena menuntut ilmu itu hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Kalian pernah lihat anjing menuntut ilmu? Enggak pernah ya? Atau pernah lihat gajah belajar menulis? Enggak pernah kan? Atau kalian pernah lihat harimau belajar mengendarai mobil? Enggak pernah ya? Tapi monyet bisa mengendarai sepeda, Ustaz? Ya, tapi monyet itu hanya melatih skill ya. Beberapa skill yang mungkin manusia bisa melakukan, monyet pun bisa melakukan. Maka dari itu jangan sampai kalah daripada monyet ya. Ya, kalau kita pergi ke tempat-tempat keramaian, pasar malam atau di mana gitu ya, ada topeng monyet. Tahu topeng monyet ya kan? Monyetnya pakai sepeda, pakai baju, pakai peci ya kan? Jangan sampai kalah dari monyet. Monyet aja pakai baju ya kan? Dandan yang rapi. Nah, ini manusia malah nggak pakai baju. Nauzubillah. Jadi dengan syariat Islam yang mulia ini kita harus merasa istimewa. Bagaimana caranya mewujudkan keistimewaan yang ada dalam diri kita itu sehingga nampak? Dengan cara menuntut ilmu. Yang tahu 2 kali 2 itu sama dengan 4 cuma manusia. Ya. Kalau gajah antum tanya 4 kali 4 bagi 2 berapa gajah? Jawabnya ya. Itu jawaban gajah ya. Kalau Alwan ditanya 4 bagi 2 dia jawab 2 Ustaz ya. Kalau Rindu ditanya 5 bagi 2 berapa? 3 dan 2 Ustaz. Lah, kok 3 dan 2? Iya, 5-nya dibagi 2 ya kan. 5 apel dibagi kepada 2 orang. Masing-masing dapat, satu orang mendapat 3 potong, satu lagi mendapat 2 ya. Itu 5. 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke. Nah, kalau singa antum tanya, singa sebutkan rukun-rukun puasa. Nah, yang ada malah apa tuh? Yang ada malah kamu lari terpontang-panting nanti kan. di aum singa. Nah, jadi Anda semua untuk mewujudkan keistimewaan yang ada dalam diri antum, Ustadz mengajak antum untuk belajar ini. Nah, ya. Jadi antum beruntung sekali bertemu Ustadz ya yang mengajak antum menjadi orang-orang yang istimewa. Oke, kita masuk. Pembelajaran kita pada kali ini adalah tentang fikih. Tentang fikih ya. Nah, fikih itu apa Ustaz? Paham artinya. Mengerti, understand ya, fikih. Nah, ya. Jadi orang yang paham disebut dengan faqih ya. Disebut dengan faqih. Pelajarannya namanya fikih. Orang yang mempelajarinya dan paham
ya, disebut dengan faqih. Nah, Damar Makasa adalah seorang yang faqih dalam fikih puasa. Berarti Damar Makasa dia mengerti dan memahami tentang puasa. Ya, itu contoh ya. Damar aslinya mah belum, ya kan? Belum paham si Damar. Ya, ini makanya Ustadz ajarin. Ataya Sukma, nah kan? Ataya Sukma paham tentang fikih puasa, maka Ataya Sukma disebut dengan faqihah. Lah kok faqihah Ustaz? Tadi Damar faqih, sekarang Ataya Sukma kok faqihah? Ya karena perempuan dalam bahasa Arab itu ya isim fa'ilnya tambahin tak marbutoh ya. Kalau laki-laki faqih, kalau yang perempuan faqihah ya. Kalau yang laki-laki soim, kalau yang perempuan soimah, ya kan? Kalau laki-laki muslim, kalau perempuan muslimah, ya. Nah, itu namanya muannas, ya. Nah, pelajaran fikih ini, ya, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang fikih siam atau fikih saum, yang artinya puasa. Nah, ada beberapa poin yang akan jabarkan, ya. Mudah-mudahan antum betah mendengarkan Ustadz ya. Dan insya Allah betah karena Ustadz selalu di hati antum. Asik. Ya. Pertama adalah tentang makna puasa. Kedua, hukum puasa Ramadan. Ketiga, keutamaan puasa. Keempat, hikmah disyariatkannya puasa. Kelima, rukun puasa. Keenam, awal dan akhir bulan Ramadan. Ini penentuan awal dan akhir bulan Ramadan. Bagaimana cara menentukan awal bulan Ramadan dan akhir bulan Ramadan? Simak di video berikut ini ya, di keterangan Ustaz berikut ini ya. Bukan nggak ada di sini, adanya di sini di slide ya, di screen kamu ya. Yang nomor 7 rentang waktu puasa. Berapa lama kita berpuasa? Dari kapan sampai kapan? Nah, itu ya. Kemudian syarat sah puasa. Kalau mau masuk ke suatu negara, maka kita harus melengkapi syarat-syarat untuk masuk ke dalam sebuah negara. Kalau kita mau mengendarai beli mobil, maka kita harus melengkapi persyaratan. Nah, sama puasa juga ada persyaratannya. Jadi nggak asal-asal puasa aja, ya kan? Supaya puasa kita dinilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus melengkapi syarat-syaratnya. Sama kayak orang nikah ya kan, harus melengkapi syarat-syarat. Kalau nggak lengkap syarat nikahnya nanti nggak sah nikahnya. Ya, di antara syarat nikah itu adalah laki-laki dan perempuan. Tapi zaman sekarang zaman edan, zaman orang gila ya. Nikahnya laki-laki sama laki-laki. Wah, itu edan kata orangnya. Edan laki-laki sama laki-laki. Nauzubillah. Ada juga nikah perempuan dengan perempuan. Masya Allah, itu orang sableng namanya ya. Udah korslet ya. Urat lehernya putus satu. Wah, kenapa begitu Ustaz? Ya, karena menurut agama Islam nikah itu adalah perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang ada syarat sah puasa, ya kan? Syarat sah puasa yang harus dipenuhi seseorang itu pertama apa? Nah, kita akan bahas nanti ya. Sabar. Oke. Kita lanjut. 9 sunnah-sunnah ketika berpuasa. Nah, sunnah-sunnah ini apa artinya? Sesuatu yang dikerjakan akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan apabila ditinggalkan atau tidak dikerjakan, kita tidak mendapatkan dosa. Tapi rugi ya, rugi. Yang ke-10 adalah orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Ada orang yang enggak boleh, yang dibolehkan tidak berpuasa. Ada orang yang diperkenankan untuk tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Mudah-mudahan antum enggak termasuk ya. Ya, kita cek nanti ya satu persatu. Kemudian pembatal-pembatal puasa. 12 yang bukan merupakan pembatal puasa sehingga dibolehkan melakukannya. Yang 13 yang dimakruhkan ketika puasa. 14 beberapa kesalahpahaman dalam ibadah puasa. Ini sabar ya, antum. Insya Allah Ustaz akan ajarkan satu persatu topik pembahasan ini sampai antum betul-betul mengerti dan bisa mengamalkannya. Ya. Ustaz kembali ingatkan yang belum on kamera, silakan on kamera karena meng-on-kan kamera merupakan suatu ibadah dalam HBL ini ya. Sena Darmawan, Irfan, Misha, Ciara, Anggun ya.
Nah, kita langsung saja pembahasan pertama tentang makna puasa. Makna puasa. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan as-siyam, ya seperti ini, atau as-saum. Nah, ini alif lam shad mim waw, alif lam shad waw mim ya. Jadi itu as-siyam dan as-saum. Jadi terambil dari kata siyam dan saum. Jadi antum ya kalau ditanya dalam bahasa Arab puasa itu apa? Nah, siam dan saum ya. Secara bahasa kata bahasa Arab, siam ya, siam ini ya. Artinya adalah al-imsak ya. Al-imsak. Tuh, al-imsak ya. Apa? Artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, menahan diri. Jadi asyam itu artinya menahan diri. Itu secara bahasa. Ya, ya. Sama kalau kita tanya, Ustadz, baper itu apa artinya Ustadz? Oh, baper itu mudah ngambek ya. Orangnya baperan Ustadz, mudah ngambek. Itu secara bahasa. Tapi secara istilah, nah begitu juga puasa atau asyam punya makna secara istilah. Ya, artinya adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ya, jadi pengertian puasa secara istilah adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenam matahari. Simple ya, it's very easy ya, easy ya. Jadi puasa adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari ya. Oke, paham? Paham ya? Jadi puasa dalam bahasa Arab ada dua kata, asyam dan as-saum. Artinya adalah al-imsak, menahan diri. Itu secara bahasa. Secara istilah adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan menahan diri dari makan dan minum dan pembatal puasa lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, kita pindah ke bawah. Hukum puasa Ramadan. Hukum puasa. Maksudnya hukum di sini kalau dilanggar dihukum Ustaz. Kan, maksudnya di sini adalah labelnya ya. Bagaimana kita melaksanakan suatu perbuatan itu di apa? Apakah harus, apakah tidak harus ya kan? Atau boleh, tidak boleh ya. Jadi apa nih hukumnya nih ya? Ini itu yang disebut dengan hukumnya. Jadi hukum di sini ini maksudnya bukan di penjara, enggak ya, tapi hukum pelaksanaannya ya. Contoh, ini kita bahas puasa Ramadan hukumnya wajib atau fardu. Fardu apa? Fardu ain ya, fardu ain. Apa maksudnya fardu ain? Fardu ain itu wajib bagi setiap diri manusia muslim atau muslimah yang mampu menjalankannya. Ya, jadi itu namanya fardu ain. Berarti kalau tidak dikerjakan Ustadz, berdosa. Jadi hukum melaksanakannya wajib. Wajib itu kalau tidak dikerjakan atau sengaja ditinggalkan, maka berdosa. Ya, berdosa kalau ditinggalkan. Ya, maka dari itu puasalah yang rajin. Oke, itu ya. Jadi berpuasa hukumnya wajib, ya, wajib. Ya Raffi, Raffi, puasa apa hukumnya Raffi? Wajib. Wajib apa? Wajib ain, wajib kifayah. Raffi?
Halo Raffi, wajib ain atau wajib kifayah? Wajib ain ya. Oke, wajib ain. Itu artinya wajib bagi setiap diri seorang muslim atau muslimah selama dia mampu ya, harus mampu ya. Insya Allah ya. Kalau tidak mampu berarti tidak wajib. Dosa dahulu ya. Oke. Nah, mana perintah yang menyuruh manusia muslim dan muslimah berpuasa? Ini datang dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Nih, saya kasih contoh ya. Kasih contoh bunyi bacaan ayatnya ya. Nanti kalian hafal. Kalian simak baik-baik ya, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, seperti itu ya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, diwajibkan atas kamu, as-siyam, berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, jadi ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Tolong dihafal ya. Dihafal ayat dan artinya dan terjemahannya ya. Kita lanjut. Dan juga karena puasa Ramadan adalah salah satu dari rukun Islam yang 5. Kenapa puasa itu wajib? Pertama, karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183. Dan juga merupakan rukun Islam yang 5. Bagian dari rukun Islam yang 5. Mana dalilnya? Nah, sabda Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Bunyal Islam ala khamsin. Bunyal Islam ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaumu Ramadan. Ya, wa shaumu Ramadan. Bunyal Islam ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 rukun. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu syahadat la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, membayar zakat. Wal hajj, dan haji. Wa shaumur Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Itu dalilnya ya yang mewajibkan berpuasa. Pertama dari firman Allah surah Al-Baqarah ayat 183, yang kedua dari sabda Nabi Muhammad SAW pada hadis tentang rukun-rukun Islam. Dihafal ya. Hafal biar paham. Biar otaknya kinclong ya, kinclong. Paham, ngerti ya. Keutamaan berpuasa. Nih. Apa keutamaan berpuasa? Antara lain, ya, pertama, puasa adalah ibadah yang tidak ada tandingannya. Wow, ya, tidak ada tandingannya. Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Umamah Al-Bahili, "Alaika bis-siyam fa innahu la mithlalah."
Hendaklah engkau berpuasa karena puasa itu ibadah yang tidak ada tandingannya. Nah, jadi berpuasa itu adalah ibadah yang mulia, yang langsung sampai kepada Allah. Siapa yang makan sahur tadi disaksikan oleh Allah. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah tadi disaksikan langsung oleh Allah. Siapa yang sampai hari ini, sampai saat ini tidak makan, tidak minum disaksikan oleh Allah. Siapa yang puasanya kerjanya tiduran saja dari pagi sampai sore, itu disaksikan Allah. Makanya berpuasa adalah ibadah yang mulia. Maka ingatlah berpuasa itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Allah Ta'ala menyandarkan puasa kepada dirinya. Maksudnya Ustaz, qala Allah Azza wa Jalla, kullu amali ibni Adam lahu illa as-saum fa innahu li wa ana ajzi bih, dalam hadis qudsi ini ya. Potongan hadisnya. Qala Allah Azza wa Jalla, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW, ya, tapi hadisnya qudsi, yaitu hadis yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, datang dari Jibril, namun lafaznya datang dari Rasulullah. Kullu amal ibni Adam, setiap amal ibadah anak Nabi Adam, anak turunan Nabi Adam, lahu, untuk mereka, untuknya, illa as-saum, kecuali berpuasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu milikku, untukku, kata Allah Ta'ala, wa ana ajzibi, dan aku akan membalasi. Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan manusia itu bagi dirinya kecuali puasa, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Masya Allah ya. Jadi kalau kita berpuasa, maka seakan-akan kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah ya. Orang yang berkorban memberikan terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menerima pengorbanannya, menerima pemberiannya, menerima amalnya, dan Allah yang akan melipat gandakan pemberian hadiah nanti di hari akhir ya. Jadi jangan takut dengan merasa rugi kalau sedekah 50.000, habis uangku Ustaz, jajanku seminggu cuma 100.000, aku infakkan, aku sedekahkan 50.000, tinggal 50.000. Mau jajan apa seminggu ini Ustaz? Jangan takut, jangan cemas. Insya Allah Allah akan berikan pemberian kelipatan ganda yang berlipat-lipat. Nanti lebaran ternyata ada yang ngasih angpau 5 juta. Masya Allah. Ya, Anissa sedekah cuma 50.000. Pas Lebaran ada yang ngasih angpau 5 juta. Masya Allah, itu beli jaket 10 bisa kayaknya ya. Beli jaket 10 kan. Kebagian satu teman-temannya tuh ya. Masya Allah. Ya, via Amani bersedekah 20.000 tadi malam. Tahu-tahu duitnya tinggal sisa 20.000 lagi. Aduh Ustaz, duitku sisa 20.000 doang nih. Semalam habis sedekah 20.000. Tenang. Allah bakalan melipat gandakan pahalanya. Tahu-tahu lebaran dapat angpau 20 juta. Masya Allah. Gede sekali 20 juta, itu beli motor langsung jadi itu ya. Masya Allah. Ya, jangan cemas. Ini dongeng Ustaz. Enggak. Ini motivasi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman, "Wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira." Orang yang berkorban memberikan sesuatu yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan melipat gandakan pemberian balasan untuknya. Jadi dikasih, dibalas sama Allah, diganti. Ya, yang hilang dalam pandangan kita 50.000 diganti Allah jadi 5 juta. Masya Allah ya. Yang hilang dalam pandangan kita 20.000 diganti Allah jadi 20 juta insya Allah. Nah, apalagi berpuasa. Berpuasa itu kita berkorban. Ya kan? Capek-capek nahan haus, nahan lapar. Kayak Ustadz ngomong ngajar dari pagi sampai siang. Capek banget, pulang ke rumah istirahat. Tapi dalam hati Ustadz, insya Allah saya beribadah lillahi ta'ala, mengajar murid-murid saya supaya mereka jadi orang yang paham agama, orang yang mengerti dengan Allah dan Rasulnya, mengerti dengan syariat Islam. Malaikat mencatat ini, Masya Allah, hamba Allah yang ini Ustadz Joni ini harus masuk dari pintu Ar-Rayyan ini.
Oh, barang siswa-siswanya, maka dari itu Ustaz akan panggil nanti. Mana Khairunisa Anjani kemarin yang mendengarkan Ustaz mengajar tentang fikih puasa. Anissa Anjani sedang menegangkan hisabnya di Yaumul Mizan kan. Allah ampun. Dia dapat pemberian Allah ganti dari uang yang sedekahnya 50.000 dibalas 5 juta, ternyata uang 5 juta dipakai foya-foya. Nah, dia hisabnya menegangkan. Akhirnya Ustadz Joni yang udah jelas masuk melalui pintu royan, insya Allah manggil. Ya Allah, itu Khairunisa Asmaulia itu adalah murid saya itu, ya Allah. Jangan hisap dia yang sulit-sulit, ya Allah. Dia mendengarkan saya waktu mengajar di kelas 8B melalui Zoom. Nah, ya kan? Oh, ini murid kamu? Iya, dia ini on kamera, ya Allah, taat sama perintahmu. Saya suruh on kamera, dia on kamera. Saya suruh dengar, dia dengar. Sekarang engkau lepaskan, ya Allah. Ringankan hisapnya. Oh, begitu ya? Ya, baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, silakan bawa bersamamu ke surga. Masya Allah. Ternyata Khairunisa Asmaulia bersama Ustadz masuk surga. Via amani iri. Wah, lagi hisap menegangkan, ya Allah. Coba saja kalau waktu itu saya sedekahkan 20 juta, ya Allah. Pasti saya sudah masuk surga juga bersama Ustadz Joni. Tapi sayang, uang 20 jutanya saya beliin HP iPhone X, ya kan, yang kameranya bagus. Lalu saya upload foto-foto ke Instagram, Facebook, di like sama teman-teman cowok saya. Lalu mereka suka dan saya pun merasa bangga. Akhirnya saya dicatat sebagai amalan tidak baik oleh malaikat dan sekarang hisabnya menegangkan. Minta bantuan juga, Ustaz, mohon bantu Ustaz. Karena Ustadz Joni berbaik hati, ya kan? Karena ahlu surga itu tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa dendam, ya kan? Orang masuk surga itu tidak ada yang pendendam. Orang yang pendendam tidak akan masuk surga, apalagi orang yang sombong, ya kan? Jadi, wah, Ustaz ajak nih, mana, via, ayo. Wow, ternyata semua anak kelas 8B pengen masuk surga, Bang. Dan akhirnya kita masuk surga bareng-bareng. Amin ya Rabbal alamin. Itu khayalan Ustaz? Tidak sama sekali. Itu adalah doa. Doa dari Ustaz untuk antum. Mudah-mudahan antum semua masuk surga bila hisab. Amin. Antum masuk surga sekeluarga bila hisab. Amin. Tapi syaratnya berpuasa yang ikhlas. Lillahi ta'ala. Oke, kita lanjut. Puasa menggabungkan 3 jenis kesabaran. Jadi orang berpuasa itu dia sudah melakukan 3 kali sabar. Pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Kedua, sabar dalam menjauhi hal yang dilarang Allah. Dan ketiga, sabar terhadap takdir Allah Ta'ala atas rasa lapar dan kesulitan yang ia rasakan selama berpuasa. Jadi antum, kenapa pahala puasa itu sangat besar? Ternyata orang yang berpuasa itu dia sudah melakukan 3 kesabaran, tingkat tinggi, tingkat wali kata orangnya, tingkat orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabar melakukan ketaatan, sabar menjauhi hal yang dilarang Allah, sabar menerima takdir dari Allah. Itu ya. Keempat, puasa akan memberikan syafaat dari kiamat. Jadi ibadah puasa ini yang kita lakukan sekarang itu akan menjadi syafaat untuk kita di hari kiamat. As-shaumu wal Qur'anu yashfa'ani lil abd. Puasa dan Al-Qur'an keduanya akan memberi syafaat kelak di hari kiamat. Masya Allah ya. Jadi orang yang berpuasa dan suka baca Al-Qur'an, nanti puasa dan Al-Qur'an itu akan menjadi penolong dia di hari kiamat. Makanya orang yang malas baca Quran, puasanya males-malesan, lelehan, rebah-rebahan, malas belajar. Kalau belajar off kamera, puasanya minggir dulu. Puasa, tolong saya disiksa. Males kita puasa kan. Kamu ketika berpuasa mau males-males. Al-Quran, tolong saya disiksa sama Suja. Suja itu nama ular di dalam kubur ya. Takut saya Quran, males satu Quran kamu aja baca Quran gak mau selama di dunia. Kamu disuruh tahfiz saja setoran malas-malesan, ngapain saya bantuin kamu dikubur? Rasain aja siksanya sendiri. Nangis dia sejadi-jadi. Ya Allah, ampun, kembalikan saya ke dunia walau sesaat ya Allah. Kembalikan saya ke dunia walaupun sebentar ya Allah. Saya ingin bersedekah, saya ingin sholat, saya ingin baca Quran, saya ingin berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah sekarang baru ngomong.
Oh, itu perkataan orang-orang yang lalai kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada cerita lagi. Kamu sudah habis masanya. Ini bohong Ustaz, ini dongeng Ustaz. Enggak sama sekali, ini nyata. Ini kisahnya, kisah nyata yang akan terjadi. Gitu ya. Ya, yang kelima, orang yang berpuasa akan diganjar dengan ampunan dan pahala yang besar. Jadi orang yang berpuasa ya pasti akan mendapatkan pahala yang besar. Ini contoh dalam ayat Al-Qur'an ya, firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat was-sabirina was-sabirati wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizati wadh-dhakirina Allaha katsira وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Oh, Masya Allah. Bagus nggak suara Ustaz? Bagus nggak? Ana, bagus nggak suara Ustaz Ana? Bagus, kasih. Ustaz kalau dipuji sama anaknya Ustaz makin semangat tuh. Ya. Nah, jadi artinya sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar ucapan dan tindakannya, laki-laki yang dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah Ta'ala, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Tuh ya, Masya Allah. Ya, di antum berpuasa jangan bersedih. Nanti antum bakalan dapat dua nikmat. Nikmat berbuka di dunia dan nikmat berbuka di akhirat. Oh, kok begitu Ustaz? Iya. Orang berpuasa itu ketika dia berbuka puasa, nikmatnya luar biasa ya. Ya enggak? Kalian ngerasain enggak ketika berbuka puasa itu kan makan cendol. Enak sekali ya. Makan sambosa kalau kata Motu dan Patlu ya. Motu dan Patlu suka sambosa ya. Samosa. Kalau Upin dan Ipin ayam goreng paha. Kalau Tamboikun, kalau Tamboikun suka nasi padang ya. Tahu Tamboikun? Tamboikun orang yang makannya banyak, gitu ya, YouTuber yang makannya banyak. Ya, Masya Allah itu. Kalau orang yang berpuasa dapat nikmat dua, nikmat berbuka di dunia dan nikmat berbuka di surga. Masya Allah. Ya, kita lanjut nomor 6. Puasa adalah perisai dari api neraka. Jadi puasa itu merupakan perisai, ya kan? Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, asyamu junnah. Puasa itu adalah perisai. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perisai dari apa? Dari azab kubur, dari azab dunia, dari azab api neraka. Ya, jadi kalau kita berpuasa, puasa itu bakalan menjadi benteng kita yang melindungi dari azab dunia dan akhirat. Tahu azab? Azab itu tahu nggak? Azab itu adalah suatu kesusahan yang Allah timpakan kepada seseorang dan ia menderita karena ya penyakitkah, ya kan, kesusahan hidupkah, ya kan, musibahkah, ya yang dia rasakan dan itu menyiksanya sehingga dia lupa dengan Allah. Yang diingatnya dunia. Wah, saya sakit nggak bisa main bola. Wah, saya sakit nggak bisa jalan-jalan di mall. Saya sakit nggak bisa
beli baju baru. Saya ya kan? Saya sakit, saya nggak bisa. Yang diingatnya dunia saja. Itu namanya azab. Tapi kalau orang beriman, walaupun dia ditimpa musibah, badannya sakit, ya Allah, saya sakit, saya nggak bisa ke mushola, ya Allah. Mudah-mudahan saya diberikan nikmat nanti setelah sehat ini, ya Allah, dan saya bisa kembali beribadah sholat tarawih di masjid dan mushola, ya Allah. Itu orang yang beriman, ya. Kalau orang yang tidak beriman, habis sudah, ya. Habis sudah dia merasakan pahitnya hidup di dunia ini dengan musibah yang ia derita, dan dia juga akan merasakan siksa api neraka yang sangat menyakitkan, ya. Jadi gitu, ya. Kemudian kita lanjut. Puasa adalah sebab masuk ke dalam surga. Ya. Mau masuk surga, Nadira? Mau masuk surga, Nadira? Jania mau masuk surga? Alwan mau masuk surga? Mau? Mau. Danen mau masuk surga? Mau. Tovan? Tovan mau masuk surga, Tovan? Hah? Ragu gue Tovan kayaknya. Kayaknya Tovan, saya nggak tahu alamat surga, Ustaz. Ya, semua orang pasti mau masuk surga, tapi dia nggak tahu surga itu alamatnya di mana. Ya, nggak tahu alamatnya di mana. Surga itu akan dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Ada surga khusus, namanya surga Ar-Rayyan, Jannatur Rayyan. Orang yang berpuasa, yang benar puasanya, yang puasanya sahih, puasanya sah, puasanya diterima Allah, maka dia akan masuk surga dari pintu Rayyan. Pintu Rayyan, babu Rayyan. Ya. Syarat masuk surga apa? Mati dulu. Ada yang siap mati? Ada yang udah siap mati di sini? Hah? Kalau ditanya masuk surga pasti mau. Tapi mau mati? Enggak usah takut, Ustaz. Ya kan? Wajar. Kenapa? Karena kita masih cinta dunia. Kalau orang yang nggak cinta dunia, dia nggak takut mati. Dia takut mati terus dia cari-cari mati. Enggak. Orang yang tidak takut mati itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian. Bukan orang yang cari-cari mati, orang yang ngebom sana, ngebom sini. Enggak, ya. Orang yang tidak takut mati itu adalah orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian. Dengan apa dia persiapkan? Dengan harta yang banyak. Dengan kuota yang banyak. Atau dengan pulsa yang banyak. Enggak. Dengan apa? Dengan amal ibadah, ya. Makanya amal ibadah itu gampang sekali dilakukan. Ya, kita berzikir baca Allah. 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 Udah berpahala itu. Udah ibadah itu. Ya kan? Daripada nyebut apa? Anyang seo. Wah, itu enggak ada pahalanya itu. Ya, apalagi sambil nonton Korea, ya kan? Nauzubillah. Ya. Di sini ada yang suka Korea? Ada yang suka nonton film Korea? Enggak apa-apa, suka nonton film Korea enggak apa-apa. Ya. Asal tidak membuang-buang waktu. Tapi sayangnya enggak ada tuh yang nonton Korea pasti buang waktu. Ya kan? Oke? Jadi gitu ya Anda semua, ya. Tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa. Mudah-mudahan antum diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga antum menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, ya. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini Allah ringankan nanti musibahnya di akhirat. Orang-orang yang sudah Allah wafatkan di dunia ini dengan musibah corona, insya Allah nanti di akhirat Allah ringankan, ya, hisabnya di yaumul mizan. Insya Allah. Amin. Oke. Kita lanjutkan beberapa hikmah disyariatkannya puasa. Ya, hikmah dari berpuasa. Beberapa ini kan.
Puasa adalah wasilah untuk mengukuhkan ketakwaan kepada Allah. Ya, benar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183, la'allakum tattaqun ya, agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Puasa membuat orang merasakan nikmat dari Allah taala ya. Puasa itu dengan menahan diri kita dari makan dan minum, maka kita akan merasakan nikmatnya makanan dan minum. Ya, orang yang perutnya tidak pernah kosong dari makanan dan minum, maka dia hakikatnya tidak merasakan kenikmatan makan dan minum. Ya, orang yang perutnya selalu penuh dengan makanan dan minuman, maka hakikatnya dia orang yang tidak pernah merasakan nikmatnya makan dan minum. Justru orang yang pernah perutnya kosong dari makanan dan minuman karena berpuasa, Allah tambahkan nikmat makanan yang ada untuknya. Luar biasa. Ya, kalau di hari biasa makan steak, udah biasa Ustaz. Steak abuba udah biasa Ustaz. Paling gampang itu Ustaz. Kangen mie ayam Ustaz. Kangen mie jambi. Kangen steak abuba. Kangen holiko, ya kan? Kangen mana lagi? Bakso bujangan. Kalau hari biasa, tapi bulan Ramadan, Masya Allah, air putih saja diminum ketika berbuka puasa, itu nikmatnya mengalahkan dunia sisi. Ya. Benar Ustaz, benar. Ya, orang yang mendapatkan segelas air putih di saat berbuka puasa itu seperti mendapatkan hadiah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga ya. Jadi seperti itu. Kemudian mendidik manusia dalam mengendalikan keinginan dan sabar dalam menahan diri. Nah, iya. Cocok sekali ya. Manusia ketika berpuasa maka dia bisa mengendalikan hasrat keinginannya. Begitu juga orang yang berpuasa dia akan mengendalikan dirinya untuk lebih bersabar. Kemudian puasa menahan laju godaan setan. Betul. Orang yang berpuasa dia tidak makan, otomatis badannya jadi agak lemah, ya, lemas. Otomatis untuk bermaksiat dia tidak mau. Ngapain bermaksiat? Ya. Nah, dia takut bermaksiat. Ngapain mau maksiat? Mau apa? Mau mencuri nanti dikejar orang lari-lari, gak ada. Takut dia. Mau ngapain? Mau begal, apalagi. Jadi kalau kita berpuasa, godaan setan makin lemah ya. Nah, puasa menimbulkan rasa iba dan sayang kepada kaum miskin. Ya. Puasa, dengan berpuasa kita jadi tahu bahwa orang yang sehari-harinya kelaparan, tidak makan, tidak minum, ya kan, susah. Kalian lihat di lampu merah ya, kota-kota besar ada pengemis, ya kan, manusia perak ya. Manusia perak ya, lihat ya. Nah, luar biasa, disuruh badannya dicat perak. Jadi berada di bawah panas terik matahari, siang bolong kan, minta-minta, kehausan. Kita rasakan, Masya Allah. Ya kan? Ternyata puasa ini mengajar kita untuk lebih sensitif, lebih perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya. Kemudian puasa membersihkan badan dari elemen-elemen yang tidak baik dan membuat badan sehat. Ya. Sumu tasihlu. Berpuasalah engkau, maka engkau akan sehat. Jadi itu Anda rahimahullah ya, hikmah disyariatkannya berpuasa. Ya. Oke, kira-kira itu saja dulu untuk pembahasan pertemuan kali ini. Insya Allah di pertemuan yang akan datang ya, minggu depan kita lanjutkan dengan rukun puasa sampai pembahasan terakhir ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah memberi taufiknya, memberi kesempatan untuk kita untuk belajar lebih giat, lebih serius ya, lebih semangat, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Itu saja hari ini, sekira cukup ya. Kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal